Bu Titi, dikit menit saja Bu. Bu, bagaimana Kesan hari ini jalan dengan Pak? Nanti itu susah dijawab. Iya. Jawabnya nanti aja. Alhamdulillah hari ini senang sekali saya bisa jalan dengan. Ini pertama kali ya Bu ya? Belusukan bareng. Ini bukannya promosi, bukan karena beliau itu mantan suami saya. Karena kerja bisa lebih cepat Bu kalau Bu Titi Itu yang dia, turun. kalau semua orang bisa kerja sama, jadi Karena mendamping kan ya nggak usah jadi istrinya bisa mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Titik Soeharto rujuk dengan Prabowo, ini profil Titik Soeharto. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Titik Soeharto rujuk dengan Prabowo, ini profil Titik Soeharto. Para pendukung calon presiden, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyerukan agar Ketua Umum Partai Gerindra itu rujuk dengan mantan istrinya, Titik Soeharto. Keriuhan tersebut muncul saat Prabowo menyampaikan kedekatannya dengan para presiden Indonesia, termasuk Presiden kedua Ri Soeharto. Kebetulan, dari sekian presiden, hampir semua saya kenal. Bung Karno, saya tidak kenal karena saya masih kecil, tapi saya pernah diangkat sama Bung Karno. Sama presiden kedua saya lumayan kenal juga. Kenapa kalian tertawa? Kalian enggak percaya, kata Prabowo saat pidato kemenangan hitung cepat atau quick count pemilihan umum pemilu, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh partai politik. Kemudian, dia mendadak menyebut nama Titik Soeharto. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Titik Soeharto, ucap pasangan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 itu. Sontak saja, pernyataan Prabowo tersebut mengundang teriakan pendukungnya. Balikan, balikan, sorak para pendukung Prabowo Gibran. Lantas, seperti apa sosok Titik Soeharto? Profil Titik Soeharto. Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal Titik Soeharto merupakan anak keempat dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 14 April tahun 1959. Titik pernah menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Jakarta pada tahun 1974 sampai tahun 1977. Setelah tamat SMA, Titik melanjutkan studi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, UI, dan meraih gelar sarjana pada 1985. Saat duduk di bangku kuliah, dia menikah dengan Prabowo yang saat itu masih menjadi seorang perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI), tepatnya pada 1983. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Namun, rumah tangga keduanya harus berakhir pasca lengsernya Orde Baru pada 1998. Titik diketahui berprofesi sebagai seorang pengusaha di berbagai sektor industri. Dia pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bursa Efek Jakarta tahun 1995 sampai tahun 1998, Komisaris PT Mekar Unggul Sari, 1994, dan Komisaris PT Surya Citra Media tahun 2005 sampai tahun 2015. Rekam jejak politik Titik Soeharto. Selain menjadi pebisnis, Titik juga terjun ke dunia politik untuk pertama kali pada 2012. Saat itu, dia dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Pertanian dan Nelayan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar) hingga 2015. Perempuan yang juga menjadi Ketua Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI) tersebut pun turut mengikuti pemilihan legislatif Pileg 2014.
Dia berhasil merebut satu kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan, Dapil Yogyakarta untuk periode tahun 2014 sampai tahun 2019, tetapi memilih mundur pada 2018. Tak hanya mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI, Titik juga memutuskan keluar dari Partai Golkar. Dia selanjutnya bergabung dengan Partai Berkarya, partai bentukan adiknya, Hutomo Mandala alias Tommy Soeharto. Di partai barunya itu, dia berperan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya. Pada 2019, Partai Berkarya diketahui sebagai parpol pendukung Prabowo sebagai capres dalam Pilpres 2019 bersama Sandiaga Salahuddin Uno. Di tahun yang sama itu pula, Titik sempat disoraki sebagai Ibu Presiden oleh peserta doa bersama untuk korban aksi 21 sampai 22 Mei tahun 2019 di pelataran Masjid Etin, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2019. Maju di pemilu 2024. Di Pileg 2024, Titik akan maju sebagai calon legislatif Caleg melalui partai yang dipimpin mantan suaminya, Prabowo, yaitu Partai Gerindra. Dia kembali mencoba menarik suara rakyat untuk Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Insya Allah Mbak Titik Soeharto akan maju ke DPR RI dari Dapil DIY, kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DIY, Danang Wahyu Broto saat ditemui di Komisi Pemilihan Umum KPU DIY, Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023. Titik Soeharto dan Prabowo bakal rujuk usai pelantikan. Senyum sumringah terpancar di wajah Ibu Negara. Perjalanan cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto jadi sorotan banyak pasang mata. Banyak yang penasaran apakah Prabowo dan Titik Soeharto akan rujuk usai pelantikan Presiden RI 2024. Rasa penasaran publik pun kian memuncak saat mendapati Titik Soeharto ikut menyaksikan Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI. Titik Soeharto juga berdiri paling depan, sejajar dengan keluarga inti Prabowo Subianto. Putri Presiden Soeharto itu juga kedapatan senyum sumringah saat melihat Prabowo berjalan mengambil sumpah Presiden. Tak cuma itu, kebaya yang dipakai Titik Soeharto di acara pelantikan Prabowo Subianto pun tak luput dari sorotan. Titik Soeharto tampak mengenakan kebaya berwarna biru muda, senada dengan jas warna biru yang dikenakan Prabowo Subianto. Bener-bener cinta ada di orang lama ya. Akhirnya bisa tersenyum bahagia, kata seorang netizen. Aduh ini Lovebird pakai baju couple gini lucu banget, akhirnya bisa dampingin Pak Prabowo di tahta tertingginya, timpal netizen lain. Titik Soeharto dan Prabowo bakal rujuk. Kisah cinta Prabowo dan Titik Soeharto kembali jadi perbincangan publik usai beredar video pengakuan Putri Presiden Soeharto pada awak media soal kisah asmaranya dengan sang mantan. Secara belak-belakan Titik Soeharto menyebut dirinya tak pernah berpisah dari Prabowo Subianto. Bahkan Titik Soeharto juga meminta awak media untuk bertanya langsung pada penghulunya. Emang pernah pisah? Tanya aja sama penghulunya, kata Titik Soeharto sembari tertawa. Sementara itu, saat berbincang dengan Aiman Wicaksono, Titik Soeharto kembali memberikan pengakuan mengejutkan tentang isu yang menyebut bahwa dirinya tidak pernah bercerai dengan Prabowo sampai saat ini. Titik Soeharto menjelaskan hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan tidak pernah ada masalah yang terjadi meski diberitakan sempat cerai pada tahun 1998. Keinginan apa? Keinginan untuk rujuk. Nggak usah kok rujuk. Kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, kata Titik Soeharto. Tidak seperti di infotainment. Kalau ada orang bercerai ribut-ribut. Kita nggak pernah ribut. Kita satu suara ya, lanjut Titik Soeharto seperti dikutip dari akun TikTok Hansip Senior. Titik Soeharto juga menegaskan jika dirinya dan Prabowo masih kompak membesarkan anak semata wayangnya dari dulu hingga saat ini. Kita tetap satu suara maksudnya saya punya anak kisah saling sama-sama membesarkan anak jadi tetap komunikasi, kata Titik Soeharto. Titik Soeharto rajin dampingi Prabowo seperti diketahui, saat dinyatakan menang pemilu 2024, Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya pada para pendukung dan juga partai pengusung yang sudah bekerja keras memenangkan paslon nomor urut 2. Tak cuma itu, dalam pidato Prabowo, ada momen yang membuat satu istora heboh. Kala itu Prabowo kedapatan menyapa sang mantan istri, Titik Soeharto di atas panggung. Baca juga, Prabowo janji utamakan seluruh rakyat, termasuk yang tak memilih kami, terima kasih juga kepada Ibu Titik Soeharto, kata Prabowo Subianto sambil melambaikan tangan pada sang mantan istri yang hadir malam itu. Begitu namanya disebut,
Putri Presiden kedua Ri Soeharto itu langsung berdiri dan melambaikan tangan sambil melempar senyum. Momen kebersamaan ini bukan kali pertama terjadi, setelah dinyatakan menang, Soeharto rajin hadir di setiap hari besar Prabowo Subianto. Para pendukung Prabowo pun bersorak histeris saat mendengar nama Soeharto disebut. Tak cuma para pendukung, anak semata wayang mereka, Didit Hedi Prasetyo juga ikut heboh dan menggoda orang tuanya. Asteris. Sekjen berkarya, sangat mungkin Prabowo rujuk. Prabowo Subianto dan Soeharto saling bernostalgia kehangatan masa lalu di media sosial. Orang dekat keluarga cendana melihat ada kemungkinan keduanya rujuk kembali. Prabowo terpisah oleh perceraian pada 1998. Tak banyak cerita soal sebab musabab perceraian kedua tokoh ini. Namun, setelah 20 tahun berlalu, kini keduanya menunjukkan kehangatan, meski lewat media sosial. Keduanya berbalas postingan foto nostalgia di Instagram. Dimulai postingan di Hari ASI Sedunia oleh fans Soeharto, kemudian Prabowo memposting momen kehangatan saat memeluk dalam sebuah foto keluarga. Pun merespons dengan mengenang momen hangat itu. Salah satu momen terbaik Mas Prabowo, tulis pada kolom komentar foto yang diposting Prabowo seperti dilihat Detikcom, Jumat, 4/8 lalu. Saling berbalas kehangatan Prabowo yang jadi viral ini menggembirakan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. Saling balas postingan foto nostalgia di Instagram antara Mbak dan Mas Prabowo telah viral di masyarakat luas dan telah menjadi buah bibir politik, kata Priyo. Ia pun mendoakan keduanya rujuk kembali. Saya dan kawan-kawan ikut gembira bukan main. Kami mendoakan semoga ini pertanda alam yang baik. Bersatunya kembali dua insan yang sempat terserak, kata Priyo. Mbak Soeharto sekarang adalah Ketua One-Team Berkarya dan Mas Prabowo Ketua Umum Partai Gerindra yang akan maju sebagai capres penantang yang diunggulkan, satu sejarah yang sangat mungkin terjadi, pungkasnya. Sebenarnya kehangatan Prabowo ini kerap muncul mendadak menjelang momen Pilpres. Hal yang sama pernah muncul pada 2014. Kala itu Gerindra lah yang ramai-ramai mendoakan Prabowo rujuk. Oleh sejumlah pihak, hal ini dianggap sebagai semacam pencitraan family man, tapi tak sedikit meyakini keduanya memang masih saling cinta. Lantas, akankah Prabowo rujuk kembali? Tim Ses sebut Prabowo ingin rujuknya dengan berjalan alamiah. Kabar tentang rujuknya calon Presiden Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Haryadi atau Soeharto kian ramai. Tim Prabowo pun sempat kewalahan dengan derasnya keinginan publik agar dua sejoli itu kembali rujuk. Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodiharjo mengatakan, beredarnya pesan singkat berantai tersebut, membuat dirinya banyak dihujani pertanyaan-pertanyaan, apakah benar hal tersebut akan terjadi di hari tenang. Bukan hanya teman-teman jurnalis yang bertanya, tapi teman-teman di tim Kamnas juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada saya. Sebenarnya bukan sekedar pertanyaan sih, tetapi juga harapan agar rujuk antara Pak Prabowo dan Mbak benar-benar terjadi, kata Budi. Ditanya soal tanggapan Prabowo soal merebaknya berita itu, Budi mengatakan bahwa Prabowo sudah mengetahui soal tersebut dan sudah merespon langsung. Kebetulan dirinya ikut Prabowo saat Capres nomor urut 1 itu sedang live di studio TV One Pulau Gadung, pada hari Jumat, 4/7 dalam acara Prabowo Menyapa Rakyat. Pak Prabowo sambil tertawa menjawab begini, kita lihat proses alamnya. Biarkan berjalan alamiah. Itu kata beliau ketika ada seorang ibu yang ingin Pak Prabowo dan Mbak Prabowo rujuk, menyampaikan harapannya sekaligus bertanya kepada beliau, katanya. Budi juga menghargai keinginan banyak pihak yang mengharapkan rujuknya Prabowo dan Soeharto. Itu kan harapan rakyat, silahkan saja. Mohon doanya saja agar Pak Prabowo dan Mbak diberikan keselamatan, kesehatan dan kebaikan oleh Allah, kata Budi. Menurut Budi, urusan jodoh, termasuk perkawinan, cerai, dan rujuk adalah rahasia ilahi. Rujuk Pak Prabowo dan Mbak Soeharto adalah ranah privasi dan pribadi urusan mereka berdua. Soeharto bicara soal rujuk, begini hubungan Prabowo Subianto selama ini. Soeharto menyatakan bahwa Prabowo Subianto selalu memiliki hubungan baik. Kita nggak pernah berantem apa-apa. Nggak ada istilah rujuk-rujuk. Orang tidak pernah berantem, jadi nggak ada istilah rujuk, bebernya. Mendengar jawaban itu, Aiman Wicaksono kembali bertanya soal kebenaran perceraian Soeharto dan Prabowo Subianto di masa lalu. Mendengar jawaban itu, Aiman Wicaksono kembali bertanya soal kebenaran perceraian Soeharto dan Prabowo Subianto di masa lalu.
Dia hanya menyatakan bahwa dia sempat berpisah dengan calon presiden itu, tidak menyinggung perceraian. Kami memang berpisah. Kan itu nggak perlu saya ceritain ke orang-orang kan, ujarnya. Meskipun demikian, Soeharto menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya Prabowo Subianto untuk maju sebagai presiden, dan dia juga memberikan doa terbaiknya. Kalau jadi presiden alhamdulillah. Kami selalu mendukung, mendoakan agar semuanya lancar. Tugasnya lancar, diberi kesehatan, dan menjalankan tugas dengan baik, jelasnya. Semua orang tahu bahwa Prabowo Subianto dan Soeharto resmi menikah pada tahun 1983, dan mereka memiliki satu anak yang dikenal sebagai Didit Prabowo. Dalam wawancara dengan Aiman Wicaksono, Soeharto membahas kemungkinan rujukan dengan Prabowo Subianto. Video wawancaranya sekarang menjadi viral di internet. Nggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Nggak seperti yang di infotainment kalau ada orang bercerai harus selisih-selisih atau ribut apa, kita nggak pernah ribut. Kita selalu satu suara, kata Soeharto. Saya punya anak, kita saling sama-sama membesarkan anak saya dan kita selalu komunikasi, sambungnya lagi. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.